Anda tentu boleh ya memberikan sebuah kritik terhadap Kang Deddy Mulyadi ya. Artinya merespon, memberikan edukasi ya. Memberikan sebuah alasan ya terkait apa yang Anda tidak suka terhadap beliaunya. Tapi diingat argumentasinya seperti apa, alasannya seperti apa begitu. Dan di sini saya akan memutarkan dari sebuah video yang amat luar biasa mengejutkan sekali teman-teman ya. Ini sepertinya orang berdalaman ya. Dan saya kurang tahu betul ya dari mana beliau atau ya siapa beliau, tokoh agama atau tidak ya. Tapi di dalam hal ini yang luar biasa mengejutkan bagi saya, beliaunya ini sampai menyampaikan sebuah prediksi yang ya begitu sangat-sangat mengejutkan sekali. Ini penting untuk kemudian kita dengarkan hingga akhir. Monggo agar supaya video ini tidak di skip-skip ya, kita dengarkan hingga akhir biar tidak panjang lebar. Seperti biasa sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wayakil. Fenomena Kang Deddy Mulyadi ini sangat luar biasa. Di tengah pro dan kontra mengenai perilaku dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, banyak serangan kepada Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Menurut saya ini sangat blunder. Efek dominonya akan sangat luas. Saya memprediksi ya, ini bukan ramalan, ini prediksi saya. Hari ini Kamis tanggal 27 Maret 2025. Prediksi saya, suara yang akan rungkad di tahun 2029 yaitu satu, partai-partai Islam. Yang kedua, Ba'alawi, klan Ba'alawi yang akan rungkad. Yang ketiga, suara Bapak Anies Baswedan. Prediksi saya juga di tahun 2029 Partai Gerindra akan sangat tajam kenaikannya, karena bagaimanapun juga fenomena hari-hari ini, serangan terhadap Kang Deddy Mulyadi tidak bisa dilepaskan dari politik, entah itu Ba'alawi, Alfian Tanjung dan gerombolannya. Itu adalah ada hubungannya dengan perpolitikan. Efeknya nanti di tahun 2029. Karena kenapa? Ini kita tidak bisa pungkiri apa yang digaungkan oleh Alfian Tanjung, Ba'alawi dan gerombolannya itu merupakan lumbung suara ataupun penggalangan kekuatan massa. Sementara apa yang dilakukan mereka itu menurut saya sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kenapa di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang super hebat, Islam bisa sangat begitu maju, Islam sangat begitu meluas, cepat perkembangannya, karena beliau-beliau bergerak gitu ataupun melaksanakan ajaran Islam itu dengan perilaku, bukan hanya dengan dalil-dalil yang hanya keluar dari mulut saja, tetapi memang ayat dan dalil itu diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi kalau yang sekarang ini Alfian Tanjung, Habib dan gerombolannya itu, apa yang mereka katakan ayat dalil jauh api dari panggang. Ibarat
kendaraan sen kiri belok kanan. Mereka mengatakan ayat dalil, tapi perilakunya sangat jauh dari nilai-nilai ayat dan dalil tersebut. Bikin malu Islam kalau cara berpolitik kalian itu seperti itu. Memang saya bukan orang ahli agama, bahkan sangat jauh. Dibilang paham agama juga sangat sedikit lah. Cuman saya belajar dari kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, kanan kiri, depan belakang saya. Ya sekedar melakukan riset kecil-kecilan, menelaah perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Kalian itu akan sangat berat untuk bisa menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi itu melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kang Deddy turun ke bawah, Kang Deddy sangat peduli sama orang-orang kecil, kebijakannya sangat pro rakyat. Kang Deddy tidak berteori, tidak berdalil mengeluarkan ayat-ayat, tapi Kang Deddy menunjukkannya dengan perilaku. Seharusnya orang Islam itu tidak cukup mengandalkan keberanian, tapi harus juga mengandalkan kecerdikan, libatkan rasa, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Saya pernah mendengar Rasulullah sampai mengikatkan batu di perutnya. Subhanallah, itu hal yang sangat luar biasa. Umar bin Khattab yang tidur hanya di pelepah daun kurma. Beliau sangat menjauh dari kekayaan, menjauh dari kemewahan. Bahkan beliau punya prinsip yang sangat luar biasa. Bagaimana saya bisa menghayati nasib orang miskin kalau saya hidup bermewah-mewahan? Subhanallah, itu pemimpin yang keren. Itulah Islam. Saya yakin dan percaya pada waktu itu Islam sangat maju pesat, sangat dicintai oleh pemeluk agamanya. Tapi hari ini di tangan kalian, Islam justru tidak punya kualitas. Umatnya tidak punya kualitas, hanya punya kuantitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja saya kaget ya mendengarkan terkait apa yang kemudian beliau sampaikan ya soal prediksi itu ya, soal prediksi. Mungkin ya prediksi beliaunya ya menurut sebagian orang ini adalah sebuah prediksi yang di luar nalar. Tapi saya tertarik ya untuk memberikan sebuah pertanyaan ya. Bagaimana respon teman-teman ya terkait prediksi yang kemudian beliau sampaikan di dalam video tersebut. Jadi saya ingin tahu ini ya, saya ingin tahu ya. Ini saya bertanya loh ya terhadap teman-teman sekalian. Seperti apa pendapat Anda ya terkait prediksi yang kemudian beliau sampaikan ini? Ya, begitu saudaraku. Kita paham lah ya prediksi itu apa ya. Kemudian juga ada hal yang menurut saya ini menarik ya. Soal ketika beliau menyampaikan ya tentang orang-orang yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi atau ya fenomena kritikan yang datang ya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Saya sampaikan ini ya karena menurut saya ini menarik untuk kemudian Anda ketahui, ya, Anda pahami. Jika Anda tidak sepakat terkait apa yang kemudian beliau sampaikan ini, ya silakan ya agar supaya menyampaikan sebuah argumentasi ya. Ya sebuah permasalahan ya ketika kita tidak menyukai ya kita mesti memberikan alasan-alasannya ya, sebuah argumentasi lah. Ketika kita suka juga ya suka itu dengan alasan seperti itu ya. Saya suka terhadap Kang Deddy Mulyadi ya ini dengan alasan juga saudaraku ya, jadi bukan tanpa alasan.
Saya lihat Kang Deddy ini adalah sosok yang luar biasa ya terhadap masyarakat, terhadap bangsa, ya, terhadap negara kita ini, ya seperti itu. Saya pikir penting ya untuk kemudian apa-apa yang beliau sampaikan ini ya di dalam video tadi untuk dicermati dengan baik ya. Jadi jika Anda tidak sepakat silakan ya, agar supaya memberikan sebuah argumentasi ya. Silakan. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada sebuah kekeliruan kata atau ungkapan ya di dalam video ini, saya Al-Fakirat Official mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.